Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Teddy di Jogja. Mas Teddy menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi waktu itu Mas Teddy baru lulus kuliah. Nah, Mas Teddy sendiri itu aslinya bukan orang Jogja, cuman kuliah di Jogja dan sekarang tinggal di sana. Nah, ini di tahun 2010 itu saat Mas Teddy baru lulus kuliah, ya dia berpikir untuk mencari pekerjaan gitu kan. Dan pada saat itu Mas Teddy memang ada satu kerabat dari keluarganya yang menawarkan, udah Ted nyari di sini aja di Surabaya waktu itu. Akhirnya sudah. Karena ada iming-iming, karena ada harapan itu, Mas Teddy pun atas restu dari orang tua berangkatlah ke Surabaya sana. Datang dan menginap di tempat saudaranya tersebut, di tempat kerabatnya itu. Nah, sayangnya tuh begini. Mas Teddy udah lumayan cukup lama tinggal di tempat kerabatnya tersebut, mungkin sekitar 1 minggu lah gitu ya di situ. Cuman kok belum ada kabar apa-apa ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Ada 4 ukuran di sini, ada satu lagi pouch cuman nggak ditaruh di sini gitu ya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas supportnya, atas dukungannya. Dan baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Teddy tadi. Jadi udah sekitar 1 minggu kok nggak ada obrolan, kok nggak ada omongan apa-apa ya. Saat mereka ngobrol misalkan sama kerabatnya, yang Mas Teddy sendiri sebenarnya juga agak-agak sedikit malu seperti itu kan. Tapi ya itu tadi, saat ngobrol pun itu nggak ada omongan Ted gitu ya. Menyangkut itu tadi pekerjaan, malah banyak ditanyanya. Dulu waktu kuliah kayak gitu di sana itu ceritanya gimana, bla 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 gitu. Ngebahasnya tuh itu aja, atau mendengarkan kisah-kisah sukses dari kerabatnya tersebut, cuman ngedengerin doang. Wah, aku dulu Ted begini begini begini. Seperti itulah. Aku datang jauh-jauh dari Jogja ke Surabaya ke sini tuh sebenarnya mau nyari kerja, bukan mau mendengarkan cerita gitu ya. Tapi kok malah begini ya, pikirnya Mas Teddy. Sampai akhirnya tuh karena merasa ya Mas Teddy tuh gak enak gitu ya, karena di situ memang gak bayar, makan tidur ya gak dimintain apa-apa gitu ya, karena kerabat sendiri. Cuman rasa gak enak itu mulai muncul ya, karena itu udah kok 1 minggu kok gak ada begini-begini. Aku cuman ngegantungin hidup di sini, makan dari mereka, apa dari mereka. Aku sendiri bawa uang waktu itu. Dan akhirnya apa? Mas Teddy setelah seminggu tinggal di sana, akhirnya memutuskan untuk keluar rumah, nyari makan sendiri. Kalau misal makan siang atau makan malam gitu ya, Mas Teddy itu keluar. Jadi makan siangnya itu dicepetin sekitar jam 11. Mas Teddy udah keluar ke sana nyari warung gitu kan. Makanlah di situ sampai suatu saat ini lagi makan malam waktu itu, dan Mas Teddy ya izin sama kerabatnya tersebut ya gitu ya. Misal om gitu atau tante gitu kan. Om, aku mau jalan keluar dulu. Oh, mau kemana Ted? Mau ke depan ke sana. Kamu udah makan belum? Udah om. Oh, jawabnya tuh langsung bilu. Kamu makan di mana? Oh, nanti om, gampang lah katanya begitu ya. Nanti makan, masalah makan gampang, kata si Mas Teddy itu begitu. Aku mau keluar sebentar ya om ya, nggak lama kok. Padahal Mas Teddy keluar itu mau makan supaya nggak nyampurin makanan di rumah tersebut, karena nggak enak. Bukan nggak enak makanannya ya, perasaan nggak enak gitu ya. Dan di sana juga memang makanannya tuh kayak dijatah. Makanya Mas Teddy itu lumayan cukup banyak, dan itu hanya kayak nasinya itu ini kan separuh, maksudnya porsi standar keluarga tersebut, tapi itu setengah porsinya Mas Teddy. Akhirnya kan ya nggak puas juga, cepet lapar. Bagaimana? Mas Teddy pun memutuskan untuk keluar rumah malam itu. Dan
lagi makan di warung tersebut, ini ada orang lain itu yang makan juga. Ya ngobrol-ngobrol di situ. Mas baru ngeliat, kata si orang itu ya. Saya kok baru lihat. Oh iya mas, saya bukan orang sini, kata Mas Teddy begitu kan. Loh, aslinya orang mana? Oh, saya dari Jogja, padahal aslinya bukan orang Jogja, cuman ya karena sekolahnya di situ gitu ya. Saya dari Jogja. Oh, dari Jogja. Loh, ada keperluan apa ke sini? Nanya-nanyanya itu seperti itu. Jauh banget mainnya mas ke sini, kerja di sini atau bagaimana? Nah, mulai nanya ke situ. Sebenarnya sih ya boleh dibilang kerja ya. Saya belum dapat pekerjaan, tapi kalau ditanya mau ngapain ke sini, ya saya nyari kerja mas, katanya begitu kan. Oh, nyari kerja. Bidangnya apa, kata si itu ya. Ya menceritakan lah, aku di bidang ini gitu. Sampai akhirnya ya ngobrol-ngobrol sejenak, dan karena Mas Teddy kebutuhannya itu kan cuman mau makan doang ya, dan dia juga nggak merokok, habis makan bayar pulang gitu. Nah, keesokan harinya seperti itu lagi. Mas Teddy keluar buat makan malam, ketemu sama orang yang kemarin. Weh, gimana mas, udah dapat pekerjaan belum? Kata si orang itu. Orang tadi kalau digambarkan secara fisik, orangnya tuh tinggi, kurus, kepalanya tuh kecil, dan tipe orang yang banyak ngomong gitu. Intinya seperti itu ya. Ya enak sih buat ngobrol gitu ya, cuman kadang capek juga nanggepin dia ngobrol. Cuman orangnya baik gitu ya. Mas, ini katanya begitu kan, tambah ini. Loh, nggak usah mas, udah ndak apa-apa, saya yang bayar gitu ya, sama-sama makan di warung gitu ya, saudara lah, orang Jogja ke Surabaya ya tak anggap saudara, katanya begitu, makan yang banyak, kata si itu. Mas Teddy pun di situ melihat, oh orang ini tuh baik, dan memang ya nggak minta macam-macam dia, sampai mungkin sekitar 3-4 hari Mas Teddy sama orang itu tuh udah mulai akrab. Ya udah ngobrol itu udah mulai enak gitu ya. Bahkan Mas Teddy sendiri saat di rumah bete sendirian gitu ya, pengennya tuh cepat-cepat malam supaya ketemu sama orang lain, ada sesuatu yang diobrolin, ada sesuatu yang fresh. Dan akhirnya pada suatu hari, mas main ke rumahku yuk, katanya begitu kan. Main ke rumahku, itu rumah saya nggak jauh dari sini kok, katanya begitu. Dan Mas Teddy ya mendapat tawaran itu suatu kehormatan gitu ya. Ya udah mas gitu kan, kapan, katanya gitu kan, terserah, mau malam ini atau mau besok juga enggak apa-apa. Waktu itu malam minggu, dan Mas Teddy karena belum izin sama itu ya, sama keluarganya, sama kerabatnya itu, nanti kalau misal main pulangnya kemalaman kan enggak enak. Akhirnya besok aja mas, katanya gitu kan. Ya udah besok, mau jam berapa, kata si mas itu. Jam berapa ya, jam 9 lah mas lah, kata si Mas Teddy gitu ya. Ya udah besok jam 9 ya, tak tunggu di sini aja, kata si itu. Memang warungnya udah buka. Oh, warung ini bukanya jam 6, tutupnya jam 12, kata si itu. Oh ya udah mas itu. Akhirnya sudah Mas Teddy pulang. Keesokan harinya ketemulah sama orang tersebut di jam 9 pagi itu ya, sama si orang itu. Dan oh ya, lupa nyebutin orang itu tuh namanya Mas Johan. Dan akhirnya udah ngobrol-ngobrol begitu kan. Yaudah yuk. Waktu itu si orang tadi tuh jalan kaki, bukan naik motor atau apa gitu. Emang rumahnya jauh mas dari sini? Enggak, deket, orang saya ke sini aja jalan kaki gitu kan. Itu tuh ke situ, di gang situ nanti belok kiri, kata si masnya. Oh ya udah. Mas Teddy pun sebenarnya ada perasaan waspada, itu pasti ada. Orang ini baik. Dia ngajak ke rumah. Ada pikiran negatif sebenarnya. Cuman ya maksudnya pikiran negatifnya tuh nanti sampai sana aku diapa-apain ya gitu ya. Ada kepikiran kayak gitu. Cuman karena Mas Teddy itu sewaktu masih kuliah, dia itu mengikuti satu klub bela diri gitu ya, taekwondo. Jadi ya berbekal itu kalau misal ada apa-apa, sikat aja, tendang aja, pikirnya Mas Teddy begitu ya. Jadi merasa ales, udahlah, yang penting akunya baik, aku nggak bikin masalah, aku menghargai dan sebagainya. Akhirnya setelah ketemuan itu menuju ke rumah orang tersebut. Ya bukan rumah yang besar, tapi memang
Di komplek itu juga apa ya, bukan komplek yang padat-padat banget itu enggak. Jadi Surabaya itu Surabaya agak sedikit pinggiran. Masih ada kebun-kebun di sana kayak gitu, dan rumahnya bukan rumah paling ujung atau apa. Rumah yang sebelah kanan kalau dari depan itu ada tetangganya. Sebelah kiri itu tanah kosong seperti itu. Nah, si Mas Teddy pun ke situ. Ini rumahku Mas, kata si Mas Johan ya. Ini rumahku Mas, ya rumah begini Mas. Seadanya ini juga masih ngontrak, kata si Mas Johan itu begitu. Nah, Mas Teddy pun akhirnya nanya, Mas Johan, udah nikah belum Mas gitu kan? Oh saya udah, kata si itu ya. Ada istri saya, nanti tak kenalin di dalam. Oh tenang gitu kan Mas Teddy-nya. Oh ya wis ada istrinya. Akhirnya sudah ke situ, dikenalin lah sama istrinya, namanya Mbak Tias. Ini istriku, namanya Tias gitu kan. Oh Mbak gitu kan. Oh ya silakan. Udah ngobrol-ngobrol lah di sana, dan akhirnya disuruh masuk ke ruang tamu. Sini aja Ted, di luar udah mulai panas, kata si Mas Johan ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dan kamu mau ndak tak bantuin, kata si itu ya. Bantuin apa Mas? Ya tak cariin pekerjaan. Ya Mas Teddy-nya, waduh saya ndak enak Mas gitu kan, nanti ngerepotin Mas Johan. Udah ndak apa-apa, ngobrol sama istrinya. Dek, kamu ada ini ndak? Ada lowongan atau apa gitu ya, coba kamu tanyain sama Rizka atau apa. Seolah-olah itu memang bener-bener nyariin gitu ya. Dan Mbak Tias pun akhirnya nelponin si temannya itu tadi, Rizka, Kak, ini Mas Johan itu nanya, barangkali di tempatmu ada lowongan kerjaan, katanya begitu. Ya udah Mbak Tias, nanti aku coba tanyain ya. Ya kayak gitu. Ini orang ini baik banget gitu ya. Ini orang itu nyampe sebegitunya nyariin aku pekerjaan. Akhirnya udah Mas Teddy pun terbuai di sana, enak ngobrol, bahkan makan siang pun kali ini istrinya Mbak Tias karena lagi libur ya, nggak bekerja, masak dan yang lain-lain, makan bareng di sana. Pulang-pulang itu sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang Mas Teddy pulang, dan di situ udah mulai ada kenyamanan. Dan Mas Teddy pun cerita akhirnya sama kerabat gitu kan. Iya Om, aku ada kenalan, biasa makan di warung bareng, namanya tuh di situ rumahnya di sana, namanya Mas Johan gitu. Oh ya sudah, cuman ya hati-hati ya Tete di sini kenal sama orang. Dibilangin seperti itu, Mas Teddy itu agak-agak nggak terima gitu kan. Mikirnya udah negatif aja sih gitu ya. Ya aku pasti hati-hati lah gitu kan. Nggak tahu, tiba-tiba Mas Teddy, meskipun kerabatnya itu baik ya, udah menampung dia selama beberapa hari terakhir, gratis gitu. Tapi ada perasaan nggak suka di situ sama kerabatnya. Dia itu lebih memilih keramahan dari Mas Johan. Karena apa? Mas Johan baru kenal beberapa hari, baru masuk ke rumahnya, dia udah mengupayakan yang namanya pekerjaan. Sementara kerabatnya ini udah seminggu lebih gak ada obrolan masalah kerjaan. Mas Teddy mau nagih juga ndak enak gitu ya, malu, serba salah waktu itu. Dan akhirnya Mas Teddy sama Mas Johan itu makin akrab. Ya ngomong sama kerabatnya itu, Om, aku mau main, katanya begitu kan. Oh ya udah Ted, enggak apa-apa. Ini kalau misal pulangnya agak malam, kamu bawa kunci aja, kata si itu tadi. Iya Om. Nah ini nih ada ada kunci cadangan, ini untuk kunci pagar, ini kunci depan ya. Kalau misal pulangnya malam, cuma ya jangan kemalaman, nanti Om yang dimarahin sama bapakmu, katanya begitu. Iya Om, nggak malam-malam kok Om. Nah waktu itu Mas, entah malam apa gitu ya, pokoknya beberapa hari setelah siang itu main di rumahnya si Mas Johan. Kesanalah datang ke rumah Mas Johan, ya cuman suami istri doang. Mas Teddy mau nanya masalah keluarga atau apa itu ndak enak. Dan Mas Johan itu udah duduk di depan. Wah Teddy gitu ya, dari tadi aku itu pusing, kamu tak tungguin di warung nggak nongol gitu kan, kemana gitu. Oh itu Mas, tadi aku nggak enak dibeliin makan sama itu sama Om. Oh begitu, yaudah sini, kamu minum apa, katanya. Langsung disambut. Pokoknya ngomongnya itu renyah banget si orang itu ya. Kamu mau minum apa?
Wah, seadanya Om, akhirnya dibikinin kopi lah waktu itu, diajarin ngerokok si Mas Teddy. Cobain Ted gitu kan. Akhirnya apa, ngerokok juga waktu itu. Tes nggak enak ya Mas ya. Ya pertama itu nggak enak. Beda sama yang lainnya. Kalau yang lainnya pertamanya enak, kesananya enggak. Ini rokok tuh beda. Pertamanya nggak enak, kesananya tuh enak Ted gitu ya. Sambil bercanda-canda ngobrol gitu ya. Obrolan laki-laki waktu itu. Dan memang belum terlalu malam, baru sekitar jam 8. Sampai akhirnya udah yuk masuk aja dalam yuk katanya. Akhirnya masuklah ke situ. Mbak Tias juga bolak-balik, Ted. Belum ada kabar dari Rizka, temennya Mbak, katanya begitu. Oh iya Mbak, enggak apa-apa Mbak, katanya dia lagi nyari-nyari lagi, nanti sama lah, aku juga lagi nanya-nanya gitu ya. Kamu yang sabar ya Ted ya. Iya Mbak lah, enggak usah terlalu begitu gitu ya. Udah santai aja Mbak, santai aja. Dan akhirnya apa ya, Mas Teddy malam itu ngobrol-ngobrol masalah pekerjaan itu, merasa kayak, oh aku didengarkan atau apa gitu. Dan sudah, apa namanya, ngasih ide, Ted coba nyari pekerjaan itu loh. Kan ada tuh lowongan-lowongan di internet katanya begitu kan. Akhirnya sudah, Mas Teddy pun di sana dipinjami laptop. Dan akhirnya sudah, Mas Teddy malam itu sambil nyariin, ketak-ketuk, si Mas Johan masuk sama istrinya Mbak Tias, dan di situ tuh ada perasaan yang gak enak banget, bener-bener gak enak. Mohon maaf ya, ini yang anak-anak kecil di bawah umur gak usah dengerin dulu atau di skip dulu bagian ini. Jadi Mas Teddy itu mendengar, dia kan memang udah disambut masuk sampai ke ruang tengah di sana di depan TV, pakai meja kecil, ada laptop di situ. Ketak-ketuk lagi nyari pekerjaan, lagi kirim-kirim CV dan sebagainya, lagi nanda-nandain lebih tepatnya, aku mau kesini nanti, aku mau kesini. Dan di situ kedengeran ada suaranya Mas Johan sama istrinya, ya lagi begitu, lagi dibilang berantem ya nggak berantem, cuma ya lagi begituan lah. Teman-teman mungkin bisa membayangkan gitu ya, tapi membayangkannya jangan terlalu. Nah, pokoknya seperti itu, kedengeran keras dari tempatnya Mas Teddy duduk di situ ya, perasaan itu udah enak bro. Aduh, asem gitu ya. Kok seperti ini, aneh banget gitu nih Mas Johan. Masa jam segini ada tamu kok malah begituan gitu ya. Malah paduan suara kata si Mas Teddy. Alah gitu. Wis mau ndak enak ya, mungkin nggak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit gitu ya. Akhirnya sudah diem tuh. Udah kelar kali ya. Keluarlah si Mas Johan tadi tanpa ada rasa salah, tanpa ada rasa apa. Ted mau kopi lagi nggak? Langsung nawarin begitu. Dan akhirnya ya sudah, dibikinin lah sama Mas Teddy, sama Mbak Tias juga keluar gitu ya. Ya mereka tuh biasa aja gitu, kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya pada suatu saat Mas Johan, ini udah lumayan cukup malam, karena Mas Teddy bawa kunci ya, baru sekitar jam 9:30 lah waktu itu. Pikirnya Mas Teddy, aku nanti pulang-pulang jam 10 atau apa. Nah, ini Mas Johan, jam 9:30 malam, itu menyiapkan sesuatu, kayak semacam ada tungku, anglo atau apa gitu ya, yang tempat buat bakar kemenyan gitu loh. Nah, menyiapkan itu, ya di depannya Mas Teddy, ada kembang-kembangan disiapkan sama Mbak Tias, diambil dari dalam kulkas gitu kan. Begitu kembang itu nggak terlalu dingin, keluar aromanya, sereng, wangi-wangi. Ya Mas Teddy mau nanya awalnya gitu kan, tapi tunggu dulu, mereka tuh lagi gusrak-gusrak sampai akhirnya si Mas Johan, si Mas Teddy nanya, Mas buat apa itu Mas? Oh ini. Kamu mau ikut nggak? Mau ini nggak? Ikut aja yuk. Kayak dipaksa oleh Mas Johan. Akhirnya sudah, ikutlah Mas Teddy kan ke belakang sana. Jadi di belakang itu kayak ada semacam batu besar tergeletak di tengah di situ, dan si Mas Johan melakukan kayak semacam ritual begitulah. Mas Teddy sendiri itu diajak sama Mbak Tias, kamu di sini aja sama Mbak katanya. Akhirnya begitulah, mereka pun mundur ke belakang ya, si Mas Teddy sama Mbak Tias. Si Mas Johan itu melakukan ritual tersebut. Di situ digelapin. Nah,
ada perasaan nggak enak juga. Soalnya apa? Mbak Tias itu meluk Mas Teddy, jadi dipegang begini gitu kan. Ya rasanya gimana gitu ya. Malu-malu gimana, ada yang nempel. Seperti aku kok risih begini ya. Perasaanku kok nggak enak, tapi ya di satu sisi aku kayak dianggap sebagai orang dekat, kayak dianggap sebagai seorang keluarga begitu. Nah, lagi pikirannya sibuk sendiri sama Mbak Tias itu yang waktu itu pakai kaos warnanya merah. Wah itu ini banget lah kata si Mas Teddy. Dia diem aja gitu kan, pikirannya sibuk sama Mbak Tias, nggak nyadar kalau di depan sana, di depannya Mas Johan, itu tiba-tiba muncul dari balik batu. Ada seorang anak kecil, anak perempuan mungkin usia sekitar 5 tahun, 6 tahun segitulah ya. Pakai roknya tuh kayak rok boneka begitu, rambutnya tuh dikuncir 2, ada poninya, tapi mukanya itu menyeramkan banget kata Mas Teddy. Kok mukanya, mohon maaf ya, maksudnya mukanya hitam, bukan kulitnya hitam, tapi muka hitam yang kayak membusuk seperti itu gimana sih? Di situ kan digelapin, nggak terlalu jelas, cuman ada beberapa lilin. Jadi cahaya itu cuman dari lilin doang. Mas Teddy ngelihat sosok itu keluar dari balik batu itu, ya karena penerangan dari lilin tersebut. Melihat itu, Mas Teddy kan cuman, itu apa? Dengan jarak yang lumayan cukup jauh, Mas Teddy sebenarnya masih merasa aman, apalagi di dekapan Mbak Tias waktu itu tambah makin kenceng gitu kan. Bahkan apa, Mas Teddy baru nyadar ternyata Mbak Tias itu megangnya 2 tangan. Mas Teddy dipeluk dan bingung mau nengok ke sini sesuatu, mau nengok lurus ke sana juga sesuatu, ada sosok seperti itu. Mas Teddy itu cuma mencenger gitu ya, cuma diem di situ doang. Ini sebenarnya mereka berdua itu apa sih gitu ya, mereka tuh lagi ngapain sih? Justru malam itu bikin Mas Teddy merasa nggak kenal dengan mereka. Aku tuh nggak tahu nih Mas Johan sama Mbak Tias itu sebenarnya lagi ngapain dan kenapa aku di sini gitu ya. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu sampai akhirnya udah Mas Johan itu tampak seperti lagi ngobrol sama sosok di depan, sementara Mbak Tias di sini itu memberikan satu kenyamanan ke Mas Teddy. Ya pikirannya tuh kepecah, tapi kali ini cenderung ke Mbak Tias gitu. Udahlah nikmatin aja begitu kan. Dan akhirnya acara itu selesai. Begitu Mas Teddy ngelihat ke sana lagi, sosok itu tuh udah ndak ada. Mas Johan bangun balik, Mbak Tias pun ngelepasin pelukan dari Mas Teddy. Lampu dinyala-nyalain lagi, cetrek gitu kan, udah normal. Dan akhirnya mereka pun menuju ke ruang tengah. Mas Teddy diem aja, aku ndak berani nanya. Dan saya sempat ngelirik ke arahnya Mbak Tias begitu, dan Mbak Tias ternyata, mohon maaf ya, tadi kan sempat meluk Mas Teddy, itu ada sesuatu yang ditanggalkan. Jadi hanya berbalut kaos tipis begitu aja wis. Ya kawan-kawan menangkap maksudnya ya, tanpa dijelaskan secara itu. Dan ya pikirannya Mas Teddy kan jadi kemana-mana gitu. Lah aku nggak ngerti malam itu, cuman akhirnya apa? Setelah jam 10 lewat, Mas Teddy itu sebenarnya udah pengen pulang, tapi karena rasa penasaran itu bukan sama Mbak Tias kali ini, tapi sama si Mas Johan. Mas Johan, nun sewu. Tadi Mas Johan lagi ngapain? Oh itu kata si Mas Johan itu kayak apa ya? Kayak semacam ritual begitu kata si Mas Johan. Ritual apa Mas? Ritual manggil anakku katanya begitu. Kaget Mas Teddy-nya, ritual manggil anak. Maksudnya gimana Mas? Jadi ya aku sama istriku yang dulu, bukan sama Mbak Tias ternyata. Aku sama istriku yang dulu itu udah punya anak gitu kan. Tapi ya begitu mereka itu ya kita pisah, aku sama istriku pisah dan anakku ikut sama istri. Cuman ya dia lalai atau bagaimana gitu. Akhirnya anakku itu ya begitulah kata si, tidak dijelaskan secara detail, cuman ya itu Mas Teddy menangkap maksudnya itu seperti apa. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Johan malam
tadi barusan itu adalah upaya kayak memanggil sesuatu, yaitu anaknya, anak kesayangannya. Tapi yang dilihat oleh Mas Teddy itu bukan ya layaknya seorang anak kecil atau seperti apa, itu tuh setan gitu ya. Mas Teddy rasanya pengen banget ngasih tahu Mas Johan itu tuh setan gitu ya, pengen banget ngomong seperti itu, tapi nggak tahu, lagi-lagi ngelihat Mbak Tias, aduh begitu ya. Lah ya wis lah, cukup keterangan itu masuk ke benaknya Mas Teddy. Dan malam itu sekitar jam setengah 11 kurang, Mas Teddy pun akhirnya pamit pulang. Ya sudah, pamit pulang. Mas Teddy kan keluar dari rumah itu ya. Si Mas Johan beresin itu cangkir dan yang lain-lain, Mbak Tias itu nganter ke gerbang. Dan tidak tahu perlakuan Mbak Tias itu berbeda gitu ya. Saat di gerbang itu tadi, Mbak Tias itu sempat meluk Mas Teddy dari belakang gitu kan. Besok main lagi ya, Tete ya gitu. Dibilang begitu. Mas Teddy itu perasaannya jadi nggak karuan. Udah enak banget, takut yang ada. Pulanglah Mas Teddy jalan sendiri. Dan mungkin durasi jalannya itu nanti akan memakan waktu kurang lebih sekitar 5-10 menit. Karena di bawah jalannya itu juga santai. Masih ada beberapa orang di sana ngelewatin warung yang biasa buat makan, di situ juga masih buka. Cuman Mas Teddy kan udah kenyang ya. Dan di satu titik di mana di situ ngelewatin ada tanah kosong, Mas Teddy lagi jalan begini, sudut matanya tuh menangkap di sebelah kanan. Kok kayak ada seseorang yang lagi berdiri sana di balik semak-semak. Itu siapa ya? Ya Mas Teddy kan nengok beberapa detik mencerna itu. Dia nengok ke arah kanan. Begitu nengok ke arah kanan, itu adalah sosok yang sama yang dilihat oleh Mas Teddy saat di tempatnya si Mas Johan itu. Loh, kok sosok ini, kok anak ini ada di sini? Dilihatin lagi sama Mas Teddy begitu. Ya memang bener, mukanya itu hancur dan dia itu nyengir gitu kan. Ngeluarin tawanya itu ya tawa anak kecil semacam itu, cekikikan. Mas Teddy diem aja mempercepat langkahnya. Kok dia jadi ngikutin aku? Nah ini kan tanah kosong, mungkin jaraknya itu sekitar 40 meter ke sana. Si anak itu tuh ngikutin di semak-semak itu, ngikutin sangat-sangat, nggak ada suaranya ya, cuman ngikutin begitu doang, kelihatan dari sudut matanya Mas Teddy. Lah dia kok dia ngikutin. Dan akhirnya apa? Mas Teddy di situ, di titik itu, di ujung dekat sama rumah, dia pun akhirnya lari ketemu tikungan, ada orang. Ya ditanya sama orang itu, Mas, kenapa lari Mas gitu kan? Enggak apa-apa katanya. Takut? Mas Teddy cuma bilang begitu. Wah, enggak usah takut. Masa 2010 ada setan Mas? Kata si orang itu. Iya, cuman aku takut. Loh, Mas mau kemana? Itu aku di rumahnya si Pak Agung, bilangnya begitu. Nah, oh ya sudah. Akhirnya ke sana si Mas Teddy pulang lah, buka pintu sendiri dan yang lain-lain. Si Mas Teddy pun akhirnya masuk ke dalam kamarnya. Omnya, tantenya, keluarganya itu udah pada tidur semua. Mas Teddy malam itu agak sedikit susah tidur. Aku tujuanku kesini tuh mau nyari pekerjaan. Kok malah makin melebar ya, pikirnya Mas Teddy tuh begitu. Kok aku malah makin melebar seperti ini gimana ya, bingung sendiri kan. Sampai akhirnya Mas Teddy itu memutuskan, malam udah tidur, paginya bangun, dia memutuskan, udahlah, aku balik lagi ke rencana awal, aku mau nyari pekerjaan. Dan malam ini yang aku lihat ini sepertinya terlalu jauh, tidak berhubungan dengan misiku ini gitu ya. Si Mas Johan kayaknya nggak tahulah, kalaupun dia mau membantu, cuman orangnya tuh terlalu aneh. Aku terlalu bertanya-tanya, terlalu banyak pertanyaan, mendingan udahlah. Dan Mbak Tias juga, aku mencium gelagat yang kurang enak gitu ya. Takutnya nanti ada masalah bagaimana, jangan-jangan aku dijebak atau apa gitu ya. Udahlah, aku hindarin aja si Mas Johan, kata Mas Teddy. Akhirnya keesokan harinya barulah Mas Teddy itu nekat nanya, Om, iya Ted, kenapa Ted? Om, ini kan aku
udah lama ya Om ya. Oh iya, pertama Omnya nanya, malam pulang jam berapa Ted? Ya dijawab, aku pulang jam 10:30 Om, maaf gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa, kata si itu kan. Akhirnya nanya, si Mas Teddy-nya memberanikan diri, udah terlanjur ada obrolan, Om, ini aku pekerjaan gimana ya Om ya? Masalah pekerjaan, aku udah lama di sini Om, udah 2 minggu, udah 2 minggu lebih atau apa gitu. Dan ya aku belum dapet tempat-tempat Om, gimana Om? Enaknya itu gimana ya katanya. Oh itu, tenang Ted, kata si Omnya. Tenang, Om itu sengaja nungguin kamu nanyain gitu ya. Jadi begini, kebetulan di temannya Om itu ada satu lowongan dan kayaknya kamu bisa masuk ke situ gitu ya. Om udah bilang, udah ngobrol-ngobrol dan ya Om cuma nunggu dari kamu kapan kamu siap. Kamu udah nanya begini kan jadi Om enak gitu kan. Oh jadi begitu, nungguin aku nanya dulu dalam hatinya Mas Teddy. Dan akhirnya sudah. Singkat cerita, dipertemukanlah Mas Teddy dengan salah satu teman Om Agung itu. Dan akhirnya udah begitu ketemu interview dan yang lain-lain, ya udah Ted, kamu coba ya kerja di sini dulu katanya. Iya Pak, baik Pak. Nah mulai hari itu Mas Teddy pun bekerja. Setelah bekerja itu kan, oh ya, si Omnya ini baik. Jadi begitu Mas Teddy kerja, itu kan ada kendaraan yang dulu dipakai oleh anaknya itu, oleh sepupunya buat sekolah SMA waktu itu. Dan akhirnya karena si ini udah kuliah, udah ganti kendaraan itu pun nganggur. Ya dipakailah sama Mas Teddy buat bekerja ke sana, difasilitasi lah gitu ya. Meskipun bukan kendaraan baru gitu ya. Yang penting itu masih lumayan cukup bagus. Dipakai buat kerja, berangkat pagi, pulang malam. Pada suatu hari, pagi-pagi hari Minggu, si Mas Johan itu datang ke rumah si Om Agung. Nyariin, Mas Teddy waktu itu belum bangun ya. Nanya-nanya, Pak ini Teddy tinggal di sini ya katanya gitu kan. Akhirnya, oh ya saya itu temannya katanya gitu kan. Akhirnya udah dipanggil lah si Mas Teddy. Yo kaget banget, loh ternyata ini Mas Johan. Mas Johan kali ini tuh cara ngelihatnya tuh udah mulai beda gitu ya. Kayak seolah-olah ngomong, kamu itu nggak tahu terima kasih atau bagian seolah-olah begitu. Mas Teddy pun perasaan udah enak banget. Mas Johan, oh kamu tinggalnya di sini Ted, katanya begitu. Iya Mas, aku tinggal di. Jadi kalau ngomongin masalah rumahnya Om Agung itu lebih bagus dari rumah si Mas Johan itu tadi. Oh pantesan betah di sini, kata si Mas Johan. Ngomongnya itu udah nada-nadanya itu udah ndak enak. Iya Mas, sini masuk dulu Mas. Enggak ah, aku cuman sebentar, kata si itu tadi, si Mas Johan ya. Kamu sekarang sombong, katanya begitu. Ya bukan sombong Mas, cuman karena aku kebetulan kemarin udah sibuk sama pekerjaannya itu, baru dapat kerjaan aja udah begitu. Lah pokoknya ngomongnya itu udah ndak enak ya. Mas Teddy itu punya perasaan, aduh aku ndak enak banget sumpah kayak gini. Saudahlah, katanya begitu kan. Kamu itu nggak tahu terima kasih, kata si itu. Ngomong begitu akhirnya. Si Mas siapa tadi? Si Mas Johan pun akhirnya pergi meninggalkan. Dia pakai motor waktu itu. Udah pergi. Si Om Agung itu ngelihat dari dalam, ngawas-ngawasin gitu kan. Nah di situ Mas Teddy didudukin. Ted duduk sini katanya. Iya Om, kenapa Om? Itu yang kamu ceritakan, yang ketemu di warung makan katanya. Iya Mas, katanya. Udah. Mulai saat ini jangan bergaul sama orang itu, kata si Om Agung. Kenapa Mas gitu kan? Kenapa Om waktu itu nanya? Wis pokoknya dia itu bukan orang yang baik dan kamu di sini kan dititipin sama Om ya. Om itu memegang amanat dari orang tuamu. Nggak mau kamu terjadi apa-apa. Itu orang nggak bener, katanya begitu. Nggak bener Om. Ya, Om tahu lah track recordnya seperti apa dan Om juga ya tentu saja Om udah nyelidikin ya tanpa sepengetahuan kamu itu deket sama siapa gitu dan Om udah tahu ya itu ternyata sama si itu Johan namanya. Iya Om gitu. Wow, dari situ diceritakan semuanya. Udah jangan, dia itu penipu, katanya begitu. Penipu Om? Iya dia itu penipu. Kasusnya itu banyak katanya. Udah ndak usah ini ya.
nggak usah deket-deket lagi sama dia. Nah dari situ dapat semangat akhirnya, oh ya wis lah, berarti keputusanku tuh bener, udah aku nggak mau deket-deket lagi sama dia. Dan ya udah, kehidupan itu dijalanin sama Mas Teddy. Dan untungnya begini, ke kantor kerja itu nggak ngelewatin rute makan, nggak ngelewatin rute rumahnya Mas Johan, tapi rute yang lainnya. Beberapa bulan tinggal di rumahnya Mas Agung, Om Agung itu, Mas Teddy itu mulai betah, mulai enak gitu kan. Dan ya udah mulai kayak bener-bener kayak keluarga sendiri, udah santai gitu. Bahkan Mas Teddy tuh, Om, aku pengen ngekos ya, nanti lah katanya begitu kan, tabung dulu uangmu, jangan ngekos dulu, nanti dulu. Dilarang sama si Om Agung. Dan akhirnya ya sudah, Mas Teddy pun melanjutkan tinggal di sana sampai kurang lebih sekitar hampir 1 tahun di situ. Dan ya sama sepupu-sepupunya juga deket gitu ya, susunya itu lebih muda, deket, enak lah pokoknya menjalani kehidupan itu. Dan mengenai Mas Johan sendiri, itu udah ndak pernah ketemu lagi. Dengar-dengar gitu ya, dengar-dengar dari orang warung, ya sesekali Mas Teddy kan ke situ. Johan itu nggak tahu, ngilang begitu aja. Dan waktu itu si Mas Johan itu masih punya utang sama warung sekitar 200.000. Wah, dari situ udah makin coret lah orang ini gitu ya, pikirnya Mas Teddy. Ya itu aja satu cerita dari Mas Teddy mengenai pengalamannya saat tinggal di Surabaya. Nggak diceritakan berapa lama Mas Teddy tinggal di sana, tapi kurang lebih dia itu mengalami serangkaian kejadian semacam itu. Ya mungkin nggak horor-horor banget gitu ya, tapi ini kisah yang menurut narator sendiri itu menarik gitu ya. Pengalaman seseorang di tempat yang baru dengan ya bertemu dengan orang yang seperti itu. Intinya ya kita mesti hati-hati dengan kebaikan orang lain. Itu aja, terima kasih banyak Mas Teddy atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.